Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dari kelas PAI 4A. Kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membahas tentang metode-metode pembelajaran. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, kali ini saya akan menyebutkan apa saja yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian metode pembelajaran. Nah, di situ kita akan tahu apa itu metode pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu metode penugasan, dan yang ketiga itu metode ceramah. Yang keempat metode demonstrasi, dan yang kelima metode diskusi. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Azhar, yang akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran dan metode penugasan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah bersiaran saya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Husyairi Putra. Saya akan menyampaikan di sini saya akan menyampaikan materi tentang metode penugasan. Nah, sebelum itu di sini saya akan membahas tentang metode pengertian metode belajar. Apa sih metode belajar? Metode belajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari guru dan juga peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar pun belajar dengan baik, dan tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh guru. Keberhasilan dari implementasi strategi pembelajaran sangat bergantung pada guru menggunakan metode pembelajaran. Nah, adapun setiap metode pembelajaran memiliki ranah pembelajaran yang paling menonjol, meskipun ada juga ranah pembelajaran yang lain. Nah, ranah pembelajaran ini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah ranah pembelajaran kognitif, yaitu ranah perubahan pengetahuan. Yang kedua adalah ranah afektif, yaitu ranah perubahan tingkah laku. Dan juga yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu perubahan peningkatan keterampilan. Nah, itu adalah singkatnya pengertian metode belajar. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu adalah metode penugasan. Apa sih metode penugasan? Metode penugasan adalah metode penyajian bahan dengan cara guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar. Tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat dilakukan di luar kelas maupun di dalam kelas. Seperti contohnya di dalam sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, bahkan di rumah peserta didik, dan lain sebagainya. Nah, metode ini digunakan sebagai jalan keluar apabila guru menemukan bahan atau materi dengan bobot yang banyak, sementara waktu yang tersedia hanya sedikit. Nah, adapun langkah-langkah dalam implementasi pemberian metode penugasan kepada peserta didik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Itu yang pertama adalah fase pemberian tugas, mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai, jenis tugas yang jelas dan tepat, sesuai dengan kemampuan peserta didik, dan ada petunjuk atau sumber yang membantu pekerjaan peserta didik dan menyediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas. Yang kedua adalah langkah pelaksanaan, yaitu guru membimbing dan mendorong peserta didik dapat dipantau agar tugas dikerjakan secara mandiri dilanjutkan kepada peserta didik. Nah, untuk mencatat hasil yang diperoleh secara baik dan sistematis. Adapun kelebihan metode penugasan ini, yang pertama adalah memotivasi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran secara individual maupun kelompok. Yang kedua adalah dapat mengembangkan kemandirian peserta didik di luar pengawasan guru. Yang ketiga adalah dapat membina tanggung jawab dan disiplin
Yang keempat adalah dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Nah, adapun beberapa kelemahan metode penugasan ini sebagai berikut adalah peserta didik sulit dikontrol apakah tugas dilakukan secara mandiri. Yang kedua adalah untuk penugasan kelompok yang aktif mengerjakan adalah suatu atau dua peserta didik saja. Yang ketiga adalah tidak mudah untuk memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat adalah apabila bentuk penugasan tidak variatif, maka akan menimbulkan sikap bosan dalam belajar peserta didik. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon banyak sekali kekurangan yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Azhar yang telah memaparkan materinya. Baik, kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Muhammad Fahri yang akan membahas tentang metode ceramah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Pareji dari kelas 4A PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar di mana guru menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik, di mana pada umumnya peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dalam jangkauan daya beli dan kemampuan mental kognitif peserta didik. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Kelebihan metode ceramah. Pertama, guru mudah menguasai kelas. Hal ini disebabkan kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberi ceramah. Yang kedua, guru mudah menerangkan materi pelajaran yang berjumlah besar karena guru dapat merangkum pokok-pokok materi persoalan untuk disampaikan ke peserta didik dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat diikuti peserta didik dalam jumlah besar. Yang keempat, mudah dan murah dilaksanakan karena metode ini hanya mengandalkan suara guru dan tidak memerlukan banyak peralatan sehingga menekan biaya dan mudah dilaksanakan. Yang kelima, ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam dan tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Kekurangan metode ceramah. Pertama, membuat peserta didik pasif dan apa yang didapat peserta didik akan sangat terbatas pada apa yang dikuasai guru. Yang kedua, sukar mengkontrol sejauh mana pemerolehan belajar anak didik. Yang ketiga, kegiatan pengajaran menjadi verbalisme karena dalam proses penyajian guru hanya dapat mengandalkan bahasa verbal dan peserta didik hanya mengandalkan kemampuan auditifnya. Permasalahannya, setiap peserta didik memiliki kemampuan yang tidak sama dalam menangkap materi pelajaran melalui pendengaran. Yang keempat, bila guru tidak memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah bisa dianggap sebagai metode yang membosankan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Fahri yang telah memaparkan materinya. Baik, kita lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu dengan saya sendiri yang akan membahas tentang metode demonstrasi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membahas tentang metode demonstrasi. Nah, apa itu metode demonstrasi? Nah, metode pembelajaran demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media, yang dimana metode pembelajaran demonstrasi ini adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja. Cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pembelajaran. Nah, adapun penjelasan tentang demonstrasi yaitu merupakan praktik yang diperagakan kepada peserta didik. Karena itu demonstrasi dibagi dua. Yang pertama yaitu demonstrasi proses dan demonstrasi hasil. Nah, kita bahas yang pertama yaitu demonstrasi proses. Nah, demonstrasi proses ini digunakan untuk memahami langkah demi langkah
Dan sedangkan demonstrasi hasil yaitu untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari suatu proses. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, kelebihannya adalah membantu peserta didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda, seperti kita menyampaikan suatu materi dengan memperagakan sesuatu atau mempraktekannya. Nah, adapun kekurangannya atau kelemahannya dari metode ini, yaitu metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih yang lebih rumit, yang dimana guru diharapkan mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan metode ini di kelas. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan agar metode demonstrasi dapat berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan persiapan yang meliputi, yang dimana merumuskan tujuan yang harus dicapai peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir, dan mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan atau melakukan uji coba sebelum melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan yang meliputi. Nah, yang dimana tahap pelaksanaan ini adalah tahapan persiapan, yaitu dimana mengatur posisi duduk peserta didik yang memungkinkan seluruh peserta didik bisa memerintah atau memberi instruksi awal agar peserta didik tahu tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang di tahapan pelaksanaan demonstrasi ini adalah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir dan pemberian kesempatan peserta didik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga, yaitu dengan saya sendiri. Baik, lanjut ke pemateri yang terakhir, yaitu Kang Rian yang akan menyampaikan tentang metode diskusi. Kepadanya kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fauzi. Di sini saya akan membahas tentang metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang mana mendorong peserta didik untuk melakukan dialog dan bertukar pikiran satu dengan yang lainnya mengenai satu hal tema. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, dan juga menambah pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Diskusi dapat dilakukan dengan cara dua hal. Yang pertama dengan membentuk kelompok kecil, di mana guru dalam suatu kelas membentuk kelompok-kelompok kecil, dan kelompok-kelompok kecil itu melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya. Yang kedua adalah kelompok besar, di mana seluruh anggota kelas itu berdiskusi secara bersama-sama, yang dimana ada satu moderator atau penengah, yaitu guru itu sendiri atau orang yang ditunjuk dari salah satu murid tersebut. Diskusi itu akan dianggap berjalan dengan baik jika memenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika semua murid itu mampu mengeluarkan argumen atau pendapat yang bukan 1-2 murid saja, tapi seluruh peserta didik mampu mengeluarkan argumen dan pendapatnya. Yang kedua, jika para peserta didik itu mampu mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda tentunya dengan dirinya, mampu menerimanya, mampu mendengarkannya, itu dianggap baik. Yang ketiga, peserta didik bukan hanya berargumen, tapi dia mampu memberikan respon terhadap argumen yang dikeluarkan oleh orang lain, terhadap pendapat yang dikeluarkan orang lain. Respon itu bisa berupa dengan pertanyaan, bisa dengan sanggahan, atau bisa dengan persetujuan ditambah dengan tambahan. Yang terakhir, peserta didik itu mampu membuat catatan kecil atau notulen tentang poin-poin penting dari diskusi yang telah dilakukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rian yang telah memaparkan materinya. Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah metode pembelajaran adalah suatu proses yang digunakan untuk melakukan
pembelajaran di kelas, yang dimana proses ini biasa digunakan oleh guru-guru di sekolah. Dan metode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama metode penugasan, yang kedua metode ceramah, yang ketiga metode demonstrasi, dan yang keempat metode diskusi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.